Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Suatu sukacita bagi saya, Ellen Novani, dapat menjumpai Anda kembali dalam Aba News Update minggu ini. Kami menyambut dengan sukacita bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir. Selamat datang dan selamat beribadah dalam keluarga Allah. Welcome to Aba Love Ministry. Berikut beberapa informasi untuk minggu ini. Aba Youth Teens adalah wadah anak-anak remaja Aba Love. Setiap hari Sabtu pukul 5 sore untuk open gate-nya bertempat di lantai 3 Aba Love Bali. Aba Youth Pro untuk orang muda, baik sebagai mahasiswa maupun profesional muda. Hari Minggu tanggal 9 Juli 2023, pukul 11 bertempat di lantai 3 Aba Love Bali. Nah, untuk adik-adik sekolah minggu, Aba Kids, jangan lupa untuk beribadah setiap hari Minggu pukul 9 pagi bertempat di lantai 2 Aba Love Bali. Tema kita tahun ini, semakin kuat, semakin berdampak. Dalam bulan-bulan ini, kita bersama-sama masih merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang disiplin rohani. Untuk itu, kami mengajak seluruh jemaat untuk hadir dalam ibadah onsite setiap hari Minggu pukul 9 pagi bertempat di lantai 3 Aba Love Bali. Seorang wanita diciptakan unik untuk menjadi penolong bagi pasangan, anak, dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Untuk mengerti fungsi dan bisa menjadi teladan, yuk ikut camp pembinaan wanita bijak Ibu Bali yang akan diadakan hari Selasa sampai dengan Kamis, tanggal 1 sampai dengan 3 Agustus 2023. Tempat Gedung MBM dan Dianapura City Hotel. Dengan biaya Rp500.000. Untuk info lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Diana dengan nomor telepon 0896 8586 1441. Tempat terbatas, paling lambat tanggal 16 Juli 2023. Berikut link pendaftaran untuk wanita bijak. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Demikianlah Aba News Update dalam minggu ini. Semakin kuat, semakin berdampak. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar pagi ini? Apakah kita sehat semuanya? Apakah kita penuh dengan keraguan?
apakah hari ini atau detik ini kita ada semangat yang baru oleh karena pertolongan penyertaan Tuhan kepada setiap kita? Saudara yang kasih di dalam Tuhan, saya percaya kita orang yang percaya kepada Tuhan. Pasti Tuhan menyertai setiap kita tanpa kecuali. Dan Tuhan tidak pernah melupakan dan meninggalkan saudara. Kasih setia Tuhan mendampingi saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelum kita bicara lebih lanjut, mari kita sama-sama menghadap hadirat Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai setiap kita. Dan Tuhan berbicara kepada setiap pribadi. Sehingga setiap kita mendapatkan berkat dan pesan-pesan dari Tuhan kepada setiap kita. Agar supaya kita juga boleh melakukan segala perkara sesuai dengan kehendak dan rencananya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami di surga, kami datang di hadapan Allah saat ini kami mengucap syukur untuk kasih setiamu yang luar biasa Tuhan. Hati kami penuh dengan sukacita karena kasih Tuhan ada dalam kehidupan setiap kami. Kami serahkan setiap kami tanpa kecuali, anak-anakmu semua Tuhan kami serahkan dalam tanganmu. Biarlah pagi ini Tuhan Engkau berbicara kepada setiap anakmu, sehingga anakmu mendapatkan berkat. Dan tentunya Tuhan, tidak kalah pentingnya, kuduskanlah mulut pikiran kami hamba-Mu, pikiran, perasaan kami semua dan kehendak kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Layakkan mulut bibir kami, Engkau yang berbicara. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hati kami penuh dengan sukacita karena Tuhan memberikan berkat kepada setiap kita. Kita sudah berdoa, di dalam doa-doa kita, Tuhan berkati saya. Harapan setiap kita, berkat melimpah dalam kehidupan setiap kita. Tuhan sertai kami, Tuhan pasti menyertai setiap kita, bukan main. Dan Tuhan melindungi saya setiap hari, apapun yang kami kerjakan menjadi berhasil. Luar biasa, Tuhan juga dengar dan jawab. Terima kasih. Dan apabila kami boleh mengikut Engkau Tuhan, ada keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Luar biasa. Kita berharap banyak kepada Tuhan. Ya, kita minta banyak kepada Tuhan. Yang menjadi pertanyaan buat setiap kita, sudahkah kita memberikan sesuatu kepada Tuhan? Sudahkah kita memberikan hidup kita, hati kita kepada Tuhan? Sudahkah kita menyerahkan mulut bibir kita kepada Tuhan sehingga apa yang keluar dari mulut kita menjadi berkat buat sesama? Terima kasih. Sudahkah hari-hari ini kita bersekutu terus-menerus dengan Tuhan? Adakah waktu-waktu yang sudah kita jadwalkan untuk bertemu dengan Tuhan, untuk berdialog dengan Tuhan? Puji Tuhan kalau itu terjadi dalam kehidupan setiap kita. Tetapi kadang-kala kita berdoa berasal-asalan, tidak menyisihkan waktu yang baik, ya kan? Tidak mau menyisihkan waktu yang baik, membaca firman aja asal-asalan, keburu-buru dan sebagainya. Ya, untuk datang ke rumah Tuhan pun tidak pernah ekstra waktu, tepat waktu, bagus, tapi kurang bagus sebenarnya. Kita koreksi kehidupan setiap kita masing-masing. Agar setiap kita lebih hari hidup dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan yang kita puji, yang kita sembah. Berarti kita juga menyisihkan waktu yang cukup banyak untuk memuji, memuliakan akan Tuhan. Karena Dia mengasihi kita. Mari kita buktikan bahwa kita itu mengasihi Tuhan. Terima kasih. Kita berharap banyak sekali dari Tuhan kepada kita. Ya, kadang-kadang juga permintaan kita berlebihan, tidak salah. Terima kasih. Tetapi kadang kita tidak mengoreksi diri kita, mengatur diri kita, supaya kita juga menyisihkan waktu yang cukup untuk Tuhan di dalam hidup ini. Apa yang kita bicarakan, apa yang kita kerjakan, ya, yang kita lakukan dimanapun kita ada, biarlah itu menjadi berkat juga buat sesama. Kita minta penyertaan dan perlindungan Tuhan, sehingga kehidupan kita dipakai juga oleh Tuhan. Bukankah kita juga merindukan hidup kita dipakai oleh Tuhan? Tetapi kalau kita tidak menyerahkan diri kita untuk Tuhan, bagaimana mungkin Tuhan akan memakai saudara dan saya? Serahkanlah dirimu, serahkanlah hatimu, serahkanlah pikiranmu kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan pakailah hidup saya mau hidup saya menjadi berkat buat sesama kami, sehingga sesama kami boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dalam hidup mereka. Selama beberapa minggu kita diajarkan dalam hidup kita masing-masing jemaat ini, bahwa kita harus hidup disiplin. Kata-kata ini begitu tajam, kata disiplin ini. Tapi kadang-kala kita bisa ngomong tentang kedisiplinan, tapi diri pribadi pun tidak melakukan kedisiplinan. Kedisiplinan hanya sekedar teori yang kita bagikan dan kita berikan kepada sesama kita.
Saudara yang kasih, alangkah indahnya setiap kita berkata, melakukan tentang kedisiplinan itu, sehingga kita bisa mengajarkan orang-orang yang ada di sekitar kita, termasuk anak, istri kita, dan suami kita, belajar disiplin di dalam hidup mereka. Saudara yang kasih, disiplin sangat dibutuhkan bagi orang yang percaya dengan Tuhan. Disiplin berarti mengatur waktu dan sebagainya untuk kita, untuk keluarga, dan untuk Tuhan. Saudara yang kasih. Tapi pada umumnya kita lebih banyak waktu untuk kita sendiri, pribadi, dan istri, anak-anak, dan Tuhan dikesampingkan. Ketemu Tuhan, paling tidak waktu makan. Doanya jangan lama-lama. Nanti makanannya dimakan kucing. Mau tidur, berdoa karena sudah ngantuk. Habis nonton drama, ya kan? Drama Korea kita tonton. Wah, mata kita melotot, sering kasih. Bagus banget dramanya. Begitu masuk ke kamar, bau bantal, langsung, Tuhan, mata saya ngantuk. Tidak memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan rindu setiap kita memberikan yang terbaik. Hidup kita yang terbaik. Waktu kita datang kepada Tuhan yang terbaik. Perasaan pikiran kita yang terbaik kita berikan kepada Tuhan. Apapun yang kita kerjakan untuk Tuhan. Saudara yang kasih, kedisiplinan diajarkan kepada setiap kita. Ya, 2 minggu yang lalu dikatakan bahwa kedisiplinan ada 3 macam. Dari dalam, dari luar, dan melalui kebersamaan. Masih ingat saudara yang kasih? Nah, pertanyaannya apakah disiplin itu ya yang muncul dalam kehidupan setiap kita? Kita bisa ngomong disiplin tapi tidak mengerti arti disiplin saudara yang kasih. Menurut catatan saya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, disiplin yaitu kepatuhan yang muncul dari kesadaran dan dorongan dari dalam diri seseorang. Disiplin adalah kepatuhan yang muncul dari kesadaran dan dorongan dari dalam diri seseorang. Saudara yang kasih, disiplin adalah kepatuhan, patuh, taat, melakukan ya sesuai apa yang kita programkan, apa yang kita buat, apa yang kita lakukan yang ada di dalam kehidupan setiap kita. Dan semua kerinduan yang kita lakukan hari-hari ini, mungkin minggu-minggu ini atau bulan-bulan itu muncul dalam diri kita pribadi. Saya ingin seperti ini. Saya bangun tidur jam sekian. Saya mau berolahraga. Ya, pulang olahraga saya mau mandi, mau begini dan begini, mempersiapkan diri untuk kerja dan sebagainya. Tapi kadang-kala karena usaha yang punya hanya kita sendiri, maka kita juga seenaknya. Sehingga kita juga tidak disiplin di dalam segala perkara. Kedisiplinan muncul dalam diri pribadi masing-masing. Kepatuhan yang muncul dari kesadaran dan dorongan dari dalam diri pribadinya. Saudara yang kasih, luar biasa. Ini kata disiplin. Dan arti yang kedua, saudara yang kasih, tata tertib yang dapat mengatur tatanan kehidupan pribadi dan kelompok. Saudara yang kasih, luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi pengertian yang baru dalam kehidupan kita, yaitu tata tertib yang dapat mengatur ketatanan kehidupan pribadi dan kelompok. Dalam kehidupan kita harus penuh tatanan yang baik. Tatanan yang baik. Kita atur sedemikian rupa. Tidur harus jam sekian, makan pagi harus jam sekian. Setelah itu saya harus mandi dan harus berangkat bekerja. Karena saya tidak mau terlambat bekerja, ya kan? Kalau tugasnya jam 8, jam 9 harus mulai bekerja, datang paling tidak 1/4 jam sebelum jam kerja. Sering saya katakan, kalau kerja jam 8 baru datang, itu sudah terlambat. Ya, sudah terlambat. Mari kita menyisihkan waktu dengan disiplin yang ketat tentunya untuk mengajar diri kita untuk lebih baik ke depan. Saudara kasih di dalam Tuhan, hal-hal yang sudah menjadi rutinitas yang kita lakukan dengan disiplin yang baik, yang benar, yang kita lakukan, kita perbuat, ini kadang-kadang membawa dampak yang luar biasa juga dalam kehidupan setiap kita. Saudara kasih, ya ada orang baru bangun, ya masih rambutnya awut-awutan, sudah minta istrinya kopi, ya sehingga belum cuci muka, belum sikat gigi sudah minum kopi. Saudara kasih, ya itu menurut dia baik, ya silakan, punya kebebasan pribadi. Tapi menurut saya kurang baik. Alangkah baiknya kita bisa membersihkan diri kita, baru mencicipi secangkir kopi supaya badannya menjadi segar, sehat dan sebagainya. Terima kasih. Kita atur waktu sedemikian rupa
habis nonton TV atau sebelum nonton TV, saya mau membaca firman Tuhan. Apalagi hari-hari ini 4 pasal, kita harus membaca Alkitab. 4 pasal, bukan 4 ayat, saudara kasih. Kadang-kadang kita berhutang, ya, berhutang. Waduh, saya nggak bisa ini. Baca Alkitab karena padat sekali tugas saya. Oh, saya ngikuti ini, dan sebagainya. Sehingga punya utang, tidak membaca firman Tuhan. Begitu 2-3 hari kemudian utangnya banyak, saudara kasih. Nah, ini juga tidak baik, saudara kasih. Karena kehidupannya tidak disiplin. Tugas yang diberikan kepada kita dari Tuhan harus dan wajib kita lakukan dengan waktu yang tepat, saudara kasih. Ya, kadang-kadang kita sering janji dalam hidup kita, nanti habis nonton drama baru baca Alkitab. Saudara kasih, begitu dramanya sudah selesai, matanya sudah ngantuk, saudara kasih, mau tidur. Alkitab yang harus kita baca, kita renungkan, kita tinggalkan, berutang untuk besok. Besok sama kejadiannya, ngutang lagi, dan ngutang lagi. Saudara kasih, semuanya harus keluar dari dasar hati kita. Ya, secara otomatis akan muncul hal-hal yang baik kita lakukan, karena Tuhan menghendaki kebaikan yang tentunya wajib kita lakukan. Dan satu disiplin lagi, disiplin adalah perwujudan yang lahir dari kepatuhan atas aturan-aturan yang mengatur pribadi dari individu. Terima kasih. Sekali lagi, ya, disiplin adalah perwujudan yang lahir dari kepatuhan atas aturan-aturan yang mengatur perilaku dari individu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kebaikan-kebaikan yang baik yang kita terapkan, yang kita lakukan, di mana kita boleh mengajar dari hidup kita masing-masing ke dalam kita mengajar, mendidik diri kita masing-masing. Kalau kita tidak bisa mendidik diri kita masing-masing, bagaimana mungkin kita bisa mengajar orang lain? Kalau kita tidak ada disiplin dalam hidup ini, bagaimana mungkin kita bisa menyuruh anak dan tetangga, mungkin siapapun kita ajarkan untuk hidup disiplin? Tidak mungkin ini terjadi. Rupa-rupanya kedisiplinan harus diawal dari kita masing-masing. Kita harus belajar, ya. Segala perkara harus kita belajar, tentunya tidak bisa bim salah bim langsung jadi. Ada proses inilah yang wajib kita lakukan. Kata orang pintar mengatakan, kebiasaan yang baik itu harus belajar selama 49 kali. Tapi hari yang ke-50 menjadi gaya hidup mereka. Jadi sering kasih, kalau kita belajar hidup disiplin selama 49 kali, hari yang ke-50 kita sudah hidup disiplin. Proses ini bukan hal yang mudah tentunya. Kita tidak bisa merubah kehidupan kita, karakter kita, apapun kita tidak bisa mampu merubahnya. Ya, kita punya keinginan dan kemauan tentunya. Dan inilah yang kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan, inilah kerinduan kami rindu hidup disiplin Tuhan. Engkau ajarkan kami Tuhan. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup saya. Engkau mengingatkan kehidupan saya. Saya siap Tuhan, Engkau ajarkan. Saya mau Tuhan, Engkau ajarkan kepada kami. Tanpa Engkau mengajar kami tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kehidupan kami terbatas, kemampuan kami terbatas. Tetapi Engkau lah Tuhan kami yang tidak pernah terbatas untuk kami. Saudara kasih dalam Tuhan, kedisiplinan sangat dibutuhkan dalam kehidupan orang yang percaya dengan Tuhan. Menyisihkan waktu, kita programkan. Saya harus baca firman Tuhan jam sekian. Saya harus hadir di hadapan Tuhan. Saya harus ngobrol dengan Tuhan. Saya harus berhubungan dengan Tuhan lebih dekat lagi dan lebih dekat lagi. Tentunya kedisiplinan ini dibutuhkan bagi setiap orang yang percaya dengan Tuhan. Saudara kasih, firman Tuhan dalam kitab Mazmur 7 pasal 7 dalam ayat yang ke-9 dan yang ke-10 berbunyi demikian. Tuhan mengadili bangsa-bangsa. Hakimilah aku Tuhan, apakah yang benar dan apakah yang aku tulus? Apakah aku tulus ikhlas? Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Kita minta Tuhan untuk menolong kehidupan setiap kita tanpa kecuali. Karena Tuhan melihat hati kita. Dia melihat perasaan kita, ya, batin kita. Batin dan hati ini ada satu perbedaan yang tipis, sering kasih, ya. Batin adalah perasaan, sering kasih. Kalau perasaan kita, hati kita serahkan kepada Tuhan
Dan Tuhan menjadi kepala dalam hidup kita, dalam hati kita. Dan Tuhan mengajar kita yang terbaik, maka yang terbaik akan terjadi. Di dalam hati dan perasaan kita, itulah gudang yang baik dan yang buruk. Mata tidak bisa melihat apa yang ada dalam hati kita, apa yang ada dalam perasaan kita. Banyak orang sakit hati dengan teman, rekan, dan sebagainya. Mungkin usaha bersama yang akhirnya menimbulkan suatu masalah, dia ada sakit hati. Tetapi hatinya hanya sakit, mukanya kelihatan masih seperti tidak ada apa-apa. Oh, baik-baik saja. Kalau bercerita, ya kamu nggak sakit hati dengan si A, si B itu? Oh enggak, saya tidak sakit hati. Saya biasa-biasa saja. Mulut bisa bersandiwara, tetapi hati yang paling dalam tidak bisa ditipu. Kalau itu kita biarkan sedemikian rupa, segala kepahitan itu dalam hati dan perasaan kita, ada saat tertentu nanti itu akan meledak. Kalau itu sudah meledak, maka orang akan mengatakan itulah asli karakter mereka, asli perasaan mereka, asli hati mereka. Lebih berbahaya. Alangkah indahnya, saudara yang kasih, isi hati kita, gudang kita ini kita serahkan kepada Tuhan. Jangan sampai hal yang buruk, yang negatif, yang menguasai, yang ada tinggal dalam hati dan perasaan kita, itu kita simpan, saudara yang kasih. Kita serahkan kepada Tuhan. Kita belajar bersama-sama. Kita munculkan hal yang baik, kedisiplinan yang baik, yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Melalui pertolongan Tuhan. Keluar dari hati kita yang paling dalam. Kalau mulut kita ngomong baik, biarlah kita ngomong baik. Kalau kita bersalah, jangan disimpan lama-lama. Langsung minta maaf. Selesaikan segala persoalannya. Jangan sampai kita menyimpan persoalan yang tidak baik yang ada dalam hati kita. Kepahitan, sakit hati, dan sebagainya. Jangan disimpan di dalam hidup kita. Kita sering berbohong dengan Tuhan. Kita sering menipu Tuhan. Terima kasih. Kalau firman Tuhan mengatakan juga di dalam Mazmur mengatakan Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Bukankah kita sering menipu ke hadapan Tuhan? Terima kasih. Kita ngomong yang manis di mulut kita kepada Tuhan. Padahal di hati kita kadang-kadang kala kita protes dengan Tuhan. Tuhan tidak suka dengan orang yang berbohong. Tuhan juga tidak suka dengan penipu. Hati Tuhan juga sakit kalau ditipu oleh anak-anaknya, yaitu saudara dan saya. Janganlah menipu Tuhan. Janganlah berbohong dengan Tuhan. Saudara yang kasih, hal yang tidak baik yuk kita sirnakan dari hidup ini. Kita belajar. Kita melakukan yang baik dan yang benar di hadapan Tuhan. Itulah dalam kehidupan setiap kita. Saudara yang kasih, mari hati dan batin kita sebagai gudang yang baik dan buruk ini kita serahkan kepada Tuhan. Izinkan yang tersimpan di dalam hati dan perasaan kita itu hal yang baik, hal yang positif, sering kasih. Kalau kita menyernakan kepahitan yang buruk yang ada dalam hati kita, itu sama saja kita menghadirkan Tuhan di dalam hidup ini. Sama, tidak mau Tuhan, kepahitan itu menguasai hidup saya. Nanti akan mempengaruhi pikiran saya, nanti akan mempengaruhi dalam mulut kita atau tutur kata saya. Tuhan, sirnakan dari hidup saya. Saya mau lepas dari semuanya ini. Biar Tuhan ajarkan kepada hidup kami. Saudara yang kasih, mari hati, pikiran, dan batin kita serahkan kepada Tuhan. Karena gudang yang buruk ini dikuduskan oleh Tuhan. Supaya hati dan batin kita itu baik. Kita perlu banyak doa. Ya, 3 minggu disampaikan bahwa orang yang belajar tentang kedisiplinan harus banyak doa. Ya, banyak puasa yang terakhir. Banyak mendengar firman Tuhan. Kita belajar semuanya. Banyak doa yang harus kita lakukan dengan Tuhan. Kalau saya pagi-pagi, saudara yang kasih, dengan naik sepeda, saya tidak mungkin hanya melihat kiri kanan. Tapi tanpa disadari, dari mulut ini mengeluarkan puji-pujian. Sambil naik, ya, sepeda. Ada sukacita dari Tuhan. Sambil naik sepeda bisa tersenyum sendiri, saudara yang kasih. Mungkin orang yang melihat tidak tahu ngomong apa. Tetapi yang jelas yang saya rasakan, ada sukacita penyertaan Tuhan. Ya, sambil gores katanya, ada senyuman. Makasih Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik. Dan memang Tuhan itu baik, sering kasih. Kasihnya itu baik buat saudara dan saya. Mari, sering kasih, kita sama-sama belajar setiap hari dalam hidup ini karena kebaikannya kepada kita. Kita datang kepada Dia, yaitu kita berdoa, kita menyembah Allah, kita memuliakan Dia sebagai Allah kita yang hidup. Terlepas daripada itu, sering kasih, tentunya selain kita dialog dengan Tuhan,
kita juga berbicara kepada Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Terima kasih. Rasakan kerinduan Tuhan kepada saudara. Rasakan kerinduan Tuhan ingin bertemu dengan saudara. Jadi kadang-kala kita ingin bertemu Tuhan karena kita minta sesuatu dengan Tuhan. Kita tidak tahu hati Tuhan. Terima kasih. Tuhan, saya perlu ini, itu, dan ini, itu. Tetapi kadang-kala kita nggak mau dengar suara Tuhan. Para Tuhan juga punya kerinduan bertemu dengan saudara, berbicara kepada saudara. Karena firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada setiap kita tanpa kecuali akan membangun hidup kita lebih baik dan lebih baik. Tuhan akan menuntun kehidupan saudara. Itu pasti, sering kasih. Karena saudara anak-anak Tuhan. Karena saudara orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Yang bernilai tinggi, sering kasih. Kita wajib bersyukur semuanya ini dengan kerinduan Tuhan di dalam hidup setiap kita, sering kasih. Mari tentunya kita menjaga hidup ini dengan kebenaran dan kekudusan. Itu kerinduan dari Tuhan. Jangan menyimpan hal yang buruk. Kita simpan yang baik. Ya, hati dan pikiran perasaan kita masuk kehendak kita serahkan dengan Tuhan. Kita jaga baik-baik saja kebenaran Allah Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Setelah kita membaca firman Tuhan, kita mengerti firman Tuhan. Tuhan memberikan pengertian kepada kita. Terlepas daripada itu, kita jaga firman itu tetap ada dalam hidup kita. Kalau firman Allah ada dalam kehidupan kita, maka apapun yang kita lakukan pasti disetujui oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dan kekudusan itu ada dalam kehidupan setiap kita. Ya, kalau kita hidup kudus, tidak ada kebohongan, ya, tidak ada kebohongan, juga tidak ada penipuan dalam hidup ini. Sekali lagi, ayo kita andalkan Tuhan dalam hidup ini. Jangan sakiti hati Tuhan dengan kebohongan kita dan penipuan-penipuan yang kita lakukan. Sirnakan itu semua di dalam nama Yesus. Saudara kasih. Dan yang kedua, kedisiplinan dari luar, saudara kasih. Yosua pasal 24 dari ayat yang ke-14, saudara kasih, yang berbunyi demikian. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah hanya kepada Tuhan. Saudara kasih. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya, yaitu beribadah kepada Tuhan. Saudara kasih. Itulah kerinduan Tuhan buat setiap kita. Mengutamakan Tuhan dalam segala perkara. Kalau kita mengutamakan Tuhan dalam segala perkara, maka saudara juga yang utama bagi Tuhan. Engkau dan saya menjadi yang utama di hadapan Tuhan. Baik perhatian Tuhan, baik pertolongan Tuhan, baik berkat Allah, perlindungan dan sebagainya pasti diberikan kepada setiap kita. Kalau kita mau berhubungan dengan Tuhan, meminta kepadanya. Saudara kasih. Dan harus tulus apapun yang kita lakukan. Walaupun kita sudah ngomong, komitmen seakan melayani Tuhan, lakukanlah dengan hati yang tulus. Maka saudara akan diberkati. Engkau akan disertai oleh Tuhan. Lakukanlah semuanya yang kita kerjakan dengan hati yang tulus. Jangan ada hal-hal yang negatif di balik itu. Tanpa ketulusan, kita akan sakit hati. Lakukan segala perkara dengan tulus kita lakukan. Semuanya untuk Tuhan. Semua yang apapun yang kami lakukan dan kerjakan untuk Tuhan. Dan engkau dan saya akan dihargai oleh Tuhan. Saudara yang kasih, kalau kita tidak tulus, ada problem yang besar yang akan terjadi dalam hidup ini. Ya, ada yang besar, bahkan kehancuran yang fatal akan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak tulus, kalau kita tidak ikhlas apa yang kita kerjakan. Apabila kita sombong, ya, kita tidak mengandalkan Tuhan. Mari serahkan diri kita hanya kepada Tuhan. Kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, solusinya adalah hidup dalam mentoring, pemuritan, hidup saling di antara kita. Ya, dari luar itulah yang membentuk kehidupan kita. Karena kita dalam satu jemaat di tempat ini, kita diajarkan supaya kita hidup dalam mentoring. Hanya 2 orang, 3 orang. Kita hidup saling memberikan wejangan-wejangan. Kalau kita ada keluputan, kesalahan, kita bisa bercerita. Kita yakini saudara kita tidak akan membocorkan semua rahasia kita. Saudara yang kasih. Dan dia akan menasihati kita.
Dia akan menegur kita, dia akan mendoakan kita dan sebagainya. Maka dari itu sangat dibutuhkan di dalam kedisiplinan hidup ini, kita hidup dengan rekan kita 2-3 orang sebagai mentor dan sebagainya. Saudara kasih, juga sebagai murid dan pemurid di dalamnya. Karena murid akan diajar oleh rekan-rekan kita, oleh mentor kita, diingatkan. Kita hidup perlu saling di antara kita. Saling mengingatkan, menasihati. Kita berbuat yang tidak baik, kita lupakan, sudah tidak ingat lagi. Tapi melalui cerita-cerita yang kita sampaikan, kadang-kadang rekan-rekan kita boleh mengerti dan perubahan terjadi dalam kehidupan kita. Yang terakhir yaitu kebersamaan, ya. Disiplin dari dalam, dari luar, dan kebersamaan. Bagaimana kebersamaan? Bagaimana? Dalam kitab Amsal 21 sering kasih. Ayat yang ke-21 berkata demikian sering kasih. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Sekali lagi, siapa yang mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Semua ada di dalam kebersamaan itu sering kasih. Kebersamaan di mana? Di komsel kita. Ya. 7-8 orang, 10 dan sebagainya. Kita hidup bersama. Juga untuk saling mendoakan, saling mengingatkan. Sering kasih. Disinilah kita belajar bersama. Kalau kita hidup dalam kebersamaan. Tidak cukup di komsel, tetapi juga kita di komunitas yang lebih besar, di ibadah raya. Ya, jangan malu, jangan segan, kita bertanya kepada PKS dan sebagainya. Saya menghadapi masalah seperti ini, gimana ya caranya yang baik? Sering kasih. Bukankah PKS kita akan memberikan jalan yang terbaik? Paling minimal memberikan doa untuk setiap kita. Segala perjuangan kita didoakan oleh PKS kita. Saya percaya itu. PKS kita akan setia mendoakan setiap kita. Saudara yang kasih, dan menghadirkan Tuhan dalam hidup kita setiap hari tanpa kecuali. Sehingga saudara menjadi berkat buat sesama dan orang lain. Saudara yang kasih, itulah kehidupan kita. Kita belajar bareng bagaimana kita merubah hidup kita menjadi orang yang disiplin, yang baik, disiplin melakukan segala perkara sesuai kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu yang kasih Tuhan, berkat Allah hadir dalam hidup saudara dan saya pagi ini. Terima kasih, Tuhan berkati.